Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita dapat kembali lagi untuk mendengarkan renungan bersama Yesus Kuatku. Dan biarlah melalui perenungan kita hari ini kita diberkati. Itu sebabnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami dapat diberikan kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya urapan Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kehidupan kami semua. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca boleh menjadi berkat bagi kami semua untuk menuntun kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara satu set, yang dimaksud di sini adalah kumpulan beberapa item barang misalnya. Satu set ini yang akan menjadi tema renungan kita pagi hari ini. Dan itu kita ambil di dalam renungan firman Tuhan kita. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang dimaksud dengan satu set di sini, seluruh perlengkapan senjata Allah itu, kalau kita mau mengerti tentang pengertian satu set ini, dalam bahasa Indonesia itu merujuk pada sekelompok benda, barang atau beberapa bagian, beberapa item yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan. Bisa juga diartikan sebagai kumpulan atau satuan dari beberapa benda yang digunakan secara bersamaan di waktu yang sama. Contohnya, satu set seragam kedinasan yang terdiri dari setelan pakaian beserta atributnya. Itu disebut satu set. Atau kalau dalam alat musik, satu set alat musik drum. Itu terdiri dari bass drum, snare, tom-tom, simbal, dan sebagainya. Tapi itu dalam satu kesatuan. Berbeda item, tetapi ketika dimainkan akan membunyikan satu tempo yang bagus. Demikian, itu disebut satu set. Nah, dari ayat yang kita baca hari ini, seluruh perlengkapan senjata Allah, di sana dikatakan ambillah. Ya, ada kata ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya perlengkapan senjata Allah itu sudah ada, sudah disiapkan. Kalau kita membaca dari Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20, satu perikop itu, LAI memberikan perikop di situ, judul perikopnya yaitu perlengkapan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlengkapan rohani ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa orang yang percaya saat ini, ya kalau Bapak Ibu membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20, saat ini kita berperang dengan melawan kekuatan spiritual yang tidak terlihat, bukan melawan manusia. Ya, itu sebabnya Paulus menggunakan metafora perlengkapan perang Romawi pada waktu itu, menggambarkan bagaimana komponen iman Kristen itu bekerja sama dalam kita melakukan perlawanan terhadap kekuatan iblis, kekuatan hal-hal yang melemahkan iman kita. Efesus 6 ayat 13 bagian A dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya katakan tadi bahwa kata ambillah artinya bahwa perlengkapan senjata Allah itu sudah ada, sudah disediakan. Tapi kita harus punya inisiatif untuk mengambil dan mengenakannya. Efesus 6 ayat 13 ini juga mengajarkan kepada kita orang percaya untuk mengenakannya semuanya, satu set itu, satu set perlengkapan, seluruh perlengkapan senjata Allah itu, supaya kita dapat mempertahankan iman kita, supaya kita dapat
menghadapi hari yang jahat. Dan supaya kita dapat berdiri teguh seperti firman Tuhan tadi. Dan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, di situ ditulis, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saat ini kita hidup pada masa-masa yang sulit ini, pada masa-masa yang sukar ini, yang bisa jadi membuat iman kita menjadi lemah kalau kita tidak punya perlengkapan senjata Allah yang Tuhan siapkan. Efesus 6 ayat 13 ini menekankan pentingnya persiapan rohani dan ketahanan iman dalam menghadapi serangan iblis dalam masa hidup kita ini. Bisa jadi kita menghadapi sakit penyakit, masalah ekonomi, atau apapun. Yang sekali lagi, bisa jadi itu bisa membuat iman kita goyah. Dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17, kalau Bapak Ibu membacanya di situ, ya kita baca bersama-sama, itu adalah memberikan detail, menuliskan apa saja itu perlengkapan senjata Allah. Di Efesus 6 ayat 14 dan 17 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itulah satu set perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan, yang harus kita ambil, yang harus kita pakai untuk mempertahankan iman kita, untuk berperang secara rohani melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 di sana ditulis bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis sedang gencar-gencarnya mencari orang yang dapat dijatuhkan, orang-orang yang percaya yang bisa dijatuhkan. Dia pun sedang berusaha. Itu sebabnya biarlah kita memperlengkapi diri kita ini, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Satu set seluruhnya. Tidak boleh pilih salah satu saja, tidak. Harus satu set. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 13 di sana ditulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, kita perlu satu set yang wajib kita miliki juga, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu yang akan terus melengkapi hidup kita. Yesus menang saat dia dicobai oleh iblis di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Yesus menang itu dengan Yesus menggunakan firman-Nya. Sebab di situ ada tertulis kalau Bapak Ibu bisa baca ayat 4 dalam Matius 4, ayat 4, ayat 7, ayat 10. Di situ Yesus katakan ada tertulis. Artinya apa? Iblis dikalahkan dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah jika kita hidup oleh roh, Galatia 5 ayat yang ke-25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Mari kita kenakan satu set perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat menghadapi hari-hari yang jahat ini, masa-masa yang sukar ini, dan kita bisa hidup melakukan firman Tuhan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukan firman-Mu, supaya kami memiliki kemauan untuk mengenakan satu set perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah siapkan untuk mempertahankan iman kami
melawan kuasa-kuasa si iblis Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, penuhi kami, pimpin hidup kami supaya kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua sepanjang hari ini, yang kuliah, yang sekolah, yang melayani Tuhan, apapun aktivitas dan kegiatan kami rindu semuanya kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk hidup melakukan firman Tuhan. Kemanapun kami berada, besertalah Engkau dengan kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.